Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya udah menyaksikan istilah-istilah dalam dunia pengangguran tahap 1, ini adalah tahap 2 nya teman-teman. Pada tahap 1, itu kita membahas tentang bagian-bagian tanaman yang ada pada tanaman anggur. Untuk tahap kedua ini, kita membahas tentang lanjutannya. Nah, untuk teman-teman pemula yang baru mau tanam anggur, ini pasti penting banget nih istilah-istilah yang saat ini. Soalnya ketika kalian memilih bibit atau memilih bibit, kalian pasti ketemu dengan istilah-istilah yang ini. Oke, yang pertama itu kalian pasti ketemu yang namanya on root atau grafting. Jadi ketika kalian mau beli jenis suatu anggur atau mau beli bibit, pasti kalian ditanya mau yang graftingan atau mau yang on root. Nah, yang on root itu adalah seperti ini teman-teman. Ini namanya on root, yaitu hasil tanam cuttingan ditanam dan itu tumbuh akar yang memang benar dari bagian ini juga, dari tanaman ini. Itu namanya adalah on root. Nah, seperti ini nih, udah berakar. Jadi jenisnya yang bagian atas pucuk dan bagian bawahnya akarnya itu adalah sama. Kemudian yang kedua itu ada namanya graftingan. Grafting itu adalah bibit tanaman yang merupakan hasil dari penyambungan dua jenis tanaman. Bisa seperti ini. Maaf, sebentar. Nah, bagian bawahnya itu berbeda dengan bagian pucuknya teman-teman. Ini disambung, namanya sambung pucuk. Begitu dia keluar tunas seperti ini, tunas daun, dan dia nanti jadi besar, dia bentuknya jadi menyambung. Nah, itu adalah bibit dari hasil grafting. Jadi grafting itu adalah suatu proses penyambungan dua jenis anggur untuk dijadikan menjadi satu. Oke, itu udah jelas ya. Satu on root, kedua adalah grafting. Kemudian yang ketiga itu yang teman-teman perlu tahu adalah yang namanya cutting. Ini cutting. Cutting itu adalah bagian dari, bisa dari cabang tersier atau dari cabang sekunder yang udah telah mengeras dan membentuk seperti kayu dengan minimal mata tunas yang disediakan itu adalah 3 mata tunas ya. Itu adalah namanya cuttingan teman-teman. Nah, cutting ini bisa kalian jadikan bibit tanaman juga ketika bagian bawahnya kalian kerik, lalu diberikan zat penumbuh akar dan ditancapkan di media. Itu yang perlu teman-teman tahu tuh. Udah ketahuan on root, cutting, kemudian ketemu yang namanya on root, cutting. Oh, ada lagi namanya bare root. Jadi yang namanya bare root itu kalau misalnya bibit ini ditanam di tanah, udah sebelumnya di grounding di tanah, ditanam kemudian dicongkel. Kalau dicongkel dia udah besar, itu namanya dongkelan. Tapi kalau dia masih kecil, memang udah disemai bibit dari cuttingan, itu hanya diambil batangnya aja sama akarnya. Nah, itu namanya bare root. Jadi kondisinya itu akarnya telanjang teman-teman, hampir mirip seperti kalusting. Jadi tapi bedanya kalau kalusting si cuttingan itu udah disemai dulu dan dilembabkan sehingga dia keluar akar tanpa masuk ke dalam tanah. Itu kalusting. Oke, itu yang sedikit teman-teman perlu tahu. Apalagi ya yang perlu kalian tahu. Nah, untuk tanaman-tanaman cuttingan yang jenis-jenisnya wine grape kebanyakan dijadikan cadangan akar atau rootstock seperti ini jadi saya jadikan rootstock nih teman-teman. Rootstock ini adalah suatu bahan untuk jadi persiapan akar bagi entres yang mau disambungkan. Jadi kalau misalnya ada entres yang susah beradaptasi di sini di Indonesia, itu bisa dibantu dengan menyambungkan si rootstock ini dengan si entresnya dengan proses grafting atau sambung pucuk, atau bisa okulasi, bisa macam-macam ya. Pokoknya prosesnya adalah grafting. Nah, tapi itu juga punya satu kesulitan tersendiri, yaitu kita harus memadukan mana yang cocok dengan si entres yang mau kita sambungkan, gitu teman-teman. Ya,
Nah, ini udah nggak bingung ya. Kemudian selanjutnya itu adalah grounding atau repotting. Jadi kalau grounding itu bibit seperti itu kita tanam di tanah ya, di sini di sebelah sini. Jadi bibit yang kita tanam di tanah langsung itu adalah kaldun, ditanam langsung di tanah, itu namanya grounding, proses tanam langsung di tanah. Kalau repotting itu adalah pemindahan bibit yang dari pot kecil seperti itu dipindahkan ke dalam pot besar. Itu adalah namanya repotting. Kemudian yang ada namanya, perlu tahu, itu full sun. Full sun itu maksudnya adalah matahari penuh. Jadi si tanaman ini kena mataharinya penuh atau enggak, atau di atasnya ada seperti kanopi menggunakan paranet. Nah, jadi si anggur ini membutuhkan matahari yang langsung, yang penuh. Jadi itu namanya adalah full sun. Selanjutnya itu ada namanya full rain. Nah, kalau full rain ini itu maksudnya adalah apakah atasnya ini terbuka seperti di sini langsung kena air hujan atau enggak. Nah, itu adalah namanya full rain atau tidak full rain. Jadi kalau misalnya full rain berarti dia kena hujan langsung. Itu yang perlu teman-teman tahu. Oke. Apalagi ya yang perlu teman-teman tahu? Nah, dalam penyambungan grafting itu ada namanya sungkup. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang diplastikin seperti ini namanya disungkup ya teman-teman. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya cutting dan bonggol. Kalau misalnya cutting itu kecil seperti ini adalah bonggol. Tapi ini bonggol saya gagal sprout. Nah, ini adalah cutting. Gitu. Oke, itu aja yang perlu disampaikan di tahap kedua ini. Oh ya, ada lagi yang namanya juga pruning. Jadi ketika pembuahan atau dalam proses untuk membuahkan anggur itu ada beberapa proses yang harus teman-teman lakukan. Yaitu ada pertama potes pucuk. Sambung pucuk itu dilakukan di awal ketika kalian lagi mau nanam bibit. Nanti ketika pembuahan kalian harus lakukan itu bisa jadi adalah salah satunya potes pucuk teman-teman. Di atasnya dipotes. Atau kalau enggak, misalnya teman-teman ngikutin caranya foundation pruning, itu dibotakin semuanya di daunnya. Itu. Bahkan disisakan beberapa sampai dia akhirnya keluar tumbuh tunas baru yang kemudian itu membawa bunga. Itu. Ada juga yang namanya can pruning. Nah, can pruning itu seperti ini. Biasanya di batang tersier, ketika udah pertumbuhan udah tidak bagus, itu dilakukan pemotongan, teman-teman. Pemotongan di internode setelah tunas pertama. Jadi di sini. Tujuannya adalah dia akan menumbuhkan satu cabang tersier baru. Itu namanya adalah cane pruning. Nanti juga ada spurs pruning, itu menyisakan 8 sampai 12 mata tunas pada tersier. Oke. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oh, enggak, saya terbalik. Itu untuk yang cane pruning itu adalah menyisakan 8 sampai 12 mata tunas yang ada di tersier, teman-teman. Itu namanya cane pruning. Kalau spurs pruning itu adalah perawatan si sekunder ini, kemudian itu melakukan pembuangan tersier dan menyisakan satu mata tunas yang ada di sini. Itu namanya adalah spurs pruning. Saya terbalik tadi. Oke, teman-teman, itu aja yang saya perlu sampaikan. Sampai jumpa lagi dan selamat berkebun.